Penelaahan wan menyerap aspirasi warga kembali dilakukan anggota DPRD Banjarmasin. Untuk Banjarmasin Tengah, pertemuan dipusatkan di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kegiatan ini dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan aspirasi yang disampaikan dihimpun dalam sebuah map untuk disampaikan melalui pokok pikiran Dewan. Nah pemirsa, untuk kabar lebih lengkapnya bisa pian saksikan yang satu ini. Penelaahan wan menyerap aspirasi warga kembali dilakukan anggota DPRD Banjarmasin. Masing-masing anggota Dewan dari dapilnya masing-masing melaksanakan kegiatan reses di kantor kecamatan selama 3 hari mulai 31 Oktober 2020 sampai 2 November 2020. Untuk Banjarmasin Tengah, pertemuan dipusatkan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah. Di hari pertama, wakil rakyat ini pun menghadirkan warga Kelurahan Kampung Gedang, Baisukan Minggu 1 November 2020. Kegiatan ini dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan aspirasi yang disampaikan dihimpun dalam sebuah map untuk disampaikan melalui pokok pikiran Dewan. Anggota DPRD Banjarmasin Tengah, Matnor Ali, Wahetakoni Prima TV usai reses memadahkan, sudah menjadi kewajiban Dewan menyerap aspirasi warga ini. Namun warga diingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan atau sesuai dengan aturan pemerintah terkait pencegahan virus corona. Walaupun sudah melandai, namun politisi Partai Golkar ini pun tetap meminta warga untuk waspada, yaitu menjaga jarak, selalu menggunakan masker wan membasuh tangan, pakai sabun di banyu nang mengalir. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin ini pun menambahkan, keluhan warga pada reses kali ini masih banyak terkait infrastruktur, jalan wan drainase. Keluhan infrastruktur itu masih ada lah, Pak? Lebih banyak. Salah satunya dulu di konstituen saya ya, itu lebih banyak juga masalah drainase, ya, masalah kebanjiran, kemudian infrastruktur. Memang kita bertahap sejak saya tahun 2018-2019. Memang untuk di Kota Banjarmasin ini masalah infrastruktur sudah cukup bagus, semuanya sudah semenisasi. Nah, ketika sekarang kita programkan lagi dari tahun 2019 sampai 2020 dan seterusnya, yang sudah semenisasi itu kita sistemnya aspal. Jadi kalau misalnya bisa jalan itu yang jarak 1,5 meter minimal sekali, itu bisa motor itu bisa masuk, itu kita programkan aspal. Karena kenapa? Karena sudah pondasi jalan, sudah semenisasi, itu sudah mapan. Ya. Itu program ke depan. Terkait permasalahan masa tugas Ketua RT yang masa tugasnya berakhir per 1 September 2020, menurut Matnor Ali, sudah disesuaikan dengan aturan Wali Kota Banjarmasin, yaitu Ketua RT yang ada statusnya di-PLT-kan, supaya kada mengganggu pelaksanaan Pilwali 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang. Sebenarnya RT ini per 1 September sudah habis, karena serentak semua RT seperti Banjarmasin yang 1652 RT itu berakhirnya per bulan September. Nah, untuk menentukan legalitas RT itu sampai September, sampai pilkada, maka kita tidak melakukan, ada surat edaran wali kota untuk tidak melakukan pemilihan RT. Ya. Dikhawatirkan kalau nanti pemilihan RT takutnya lebih banyak RT yang baru, ya kan? Nah, kalau RT yang baru ini misalnya dia tidak begitu paham dalam rangka pelaksanaan pilkada, akan terhambat nanti kepada pelaksanaan pilkada. Maka dipintalah untuk dilakukan PLT pengurus RT yang ada. Contoh misalnya sekretarisnya yang aktif, misalnya wakilnya yang aktif. Nah, itu harus di PLT diusulkan kepada lurah me-SK-kan. Setelah pilkada nanti itu akan dilakukan pemilihan ulang yang definitif. Itu kan berlaku selama 6 bulan saja.